Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perhitungan neraca air lahan bulanan menggunakan metode thermometer meter. Nah, di sini neraca air merupakan masukan dan keluaran air di suatu tempat yang dikenal dengan neraca air atau water balance. Karena air bersifat dinamis, maka nilai neraca air selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, sehingga di suatu tempat memungkinkan bisa terjadi kelebihan air atau surplus ataupun kekurangan air, biasa disebut dengan defisit. Nah, apabila kelebihan dan kekurangan air ini dalam keadaan ekstrim, maka dapat menimbulkan bencana seperti banjir ataupun kekeringan. Bencana tersebut dapat dicegah atau ditanggulangi bila dilakukan pengelolaan yang baik terhadap lahan dan lingkungannya. Kemudian neraca air ini bermanfaat dalam mempertimbangkan kesesuaian lahan pertanian. Contohnya mengatur jadwal tanam dan panen, mengatur pemberian air irigasi dalam jumlah dan waktu yang tepat. Kemudian manfaat umum dari analisis neraca air ini yang pertama digunakan sebagai dasar pembuatan bangunan, penyimpanan dan pembagi air serta saluran-salurannya. Hal ini terjadi jika hasil analisis neraca air didapat banyak bulan-bulan yang defisit air. Yang kedua sebagai dasar pembuatan saluran drainase dan teknik pengendalian banjir. Hal ini terjadi jika analisis neraca air didapatkan terdapat bulan-bulan yang surplus air. Yang terakhir sebagai dasar pemanfaatan air alam untuk berbagai keperluan pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan hingga perikanan. Kemudian kita lanjut langkah-langkah penentuan neraca air umum. Yang pertama memasukkan data presipitasi terutama curah hujan. Nah, di sini di dalam lembar tugasnya sudah ditulis, sudah ada presipitasi atau curah hujan. Kemudian langkah kedua yaitu memasukkan data evaporasi dan hitunglah besarnya evapotranspirasi potensial atau ETP, di mana nilai ETP diestimasikan dengan persamaan ETP sama dengan 0,75 dikalikan dengan ET0. Dengan ET0 merupakan besarnya evaporasi dari panci evaporasi kelas A dan nilai 0,75 merupakan nilai-nilai rata-rata koefisien panci. Nah, di sini juga sudah tersedia nilai evapotranspirasi potensialnya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga, menghitung selisih antara CH dikurang ETP. Seperti ini. Sama dengan kita kurang. Nah, kita drag aja seperti ini. Kemudian lanjut ke langkah keempat, akumulasi kehilangan air potensial. APWL. Nah, di sini APWL merupakan langkah ini dengan mengisi data CH dikurang ETP adjektif yang bernilai negatif dan diakumulasikan sampai bertemu dengan data CH dikurang ETP adjektif yang bernilai positif. Contohnya pada bulan Juli terdapat defisit sebesar min 42,64. Nah, pada bulan Agustus terdapat defisit min 65,64, maka ditambah hasilnya jadinya 108,28. Jadi langsung kita coba di sini. Di sini kan nilai CH dikurang ETP-nya kan positif, berarti nilainya 0 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya langsung kita tambahkan aja sama dengan ditambah Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke langkah selanjutnya, KAT atau WHC. Langkah ini memasukkan data KL dan TLP dari jenis tanah yang ada. Nilai KAT yang didapat dengan menggunakan persamaan ini. Nah, di sini nilai
KL atau kapasitas lapangnya sudah diketahui 300 dan titik layu permanen atau TLP 100 dan air tersedia AT 200. Nah, tinggal kita masukkan aja rumusnya. Tinggal kita masukkan aja rumusnya. Jadinya seperti ini. Ini rumusnya sudah ada, ketemunya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke DKAT, perubahan kadar air tanah, atau merupakan selisih kandungan air tanah antara satu periode bulan dengan periode bulan sebelumnya secara berurutan. Nilai delta KAT yang positif menunjukkan perubahan kandungan air tanah yang berlangsung pada CH lebih besar dari ETP pada musim penghujan, dan penambahan akan berhenti bila delta KAT sama dengan 0 setelah kapasitas lapang tercapai. Begitu juga sebaliknya, bila CH lebih kecil dari ETP atau delta KAT negatif, maka seluruh CH dan sebagian KAT akan dievapotranspirasikan. Nah, kita lihat di sini nilai DKAT-nya yang bernilai positif nilainya 0. Kemudian kita masuk ke nilainya ini. Jadi nilai G12 ini dikurang dengan G11 ini. 300 dikurang 281. Terus lanjut sampai seterusnya, yang atas ini 281 254 dikurang dengan yang atasnya. Begitu juga seterusnya. Kemudian lanjut ke evapotranspirasi aktual. Nah, di sini mengisi kolom evapotranspirasi aktual dengan catatan sebagai berikut. Bila CH lebih besar dari ETP adjektif, maka nilai ETA sama dengan nilai ETP. Jadi maksudnya, bila curah hujan lebih besar dari nilai evapotranspirasi adjektif, maka nilai evapotranspirasi aktual sama dengan nilai evapotranspirasi potensial. Jadi ketika musim penghujan, maka nilai ETA itu akan sama. Nah, seperti ini saya jelaskan ya. Jadi apabila terjadi musim penghujan, di sini kan terjadi musim penghujan ini, itu nilainya akan sama dengan nilai ETP. Nilai ETP akan sama dengan nilai ETA. Itu kenapa? Karena kandungan air dalam keadaan optimum, sementara pada nilai ETA terjadi musim kemarau pada bulan-bulan ini misalnya. Nah, ini kan pasti tidak sama nilai ETA ataupun ETP-nya. Hal itu terjadi karena pada waktu ETA itu dihitung berdasarkan asumsi kondisi lengas tanah saat musim kemarau terjadi. Sedangkan ETP menggunakan asumsi ketika simpanan lengas tanah optimum, maka akan seperti itu. Jadi nilai evapotranspirasi aktual dan nilai evapotranspirasi potensial ini dapat digunakan untuk menghitung ketersediaan air tanaman yang dapat menunjukkan nilai surplus dan defisitnya suatu aliran. Nah, makanya di sini nilai defisit cadangan air itu pada waktu musim penghujan nilainya 0 dan surplusnya 215. Jadi surplusnya itu bisa dimasukkan ke dalam limpasan. Surplus air ini tersimpan berupa infiltrasi masuk ke dalam air tanah dan tersimpan sebagai lengas tanah. Dan apabila tanah sudah jenuh, maka akan menjadi limpasan permukaan. Kemudian limpasan permukaan ini bisa dimanfaatkan dan dialirkan ke sungai ataupun dibuat waduk dan embung-embung juga, supaya pada waktu musim kemarau itu bisa dipergunakan airnya seperti itu. Kemudian pada saat terjadi kekurangan air ataupun kekeringan, ini kan pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Nah, ini kan terjadi defisit atau kekurangan air. Jadi pada waktu bulan-bulan ini diperlukan irigasi seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.